Seorang janda cantik hampir putus asa ketika terburu-buru, kakinya tiba-tiba keseleo di pasar. Sampai seorang pengemis muncul untuk menolongnya. Tapi yang terjadi setelah itu akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Alarm di ponsel berbunyi tepat pukul 5 pagi, tapi Nindya sudah terbangun lebih dulu. Rutinitasnya tidak pernah berubah. Mandi, berdandan sederhana, lalu masuk ke dapur untuk menyiapkan sarapan anak semata wayangnya yang baru berusia 8 tahun. Bagi Nindya, sesibuk apapun ia sebagai CEO perusahaan properti ternama, menyiapkan makanan favorit putranya adalah ritual penuh cinta yang tak tergantikan. Hari itu, ia berencana membuatkan sandwich telur keju dengan saus spesial, favorit sang anak. Namun begitu membuka lemari dapur, wajah Nindya mendadak muram. Roti tawar habis, telur tinggal 1, dan keju tersisa seiris tipis. Aduh, bisa kacau kalau tidak segera ke pasar, gumamnya sambil menutup pintu lemari dengan sedikit keras. Jam dinding menunjukkan pukul 6:15. Waktu benar-benar mepet karena rapat direksi akan dimulai pukul 8. Dengan tergesa-gesa, Nindya mengambil kunci mobil, tas kerja, lalu berlari kecil keluar rumah. Meski penampilannya sudah rapi dengan kemeja blush pink dan rok hitam pendek, aura anggunnya tetap terpancar. Sesampainya di pasar tradisional dekat rumah, Nindya langsung menuju kios sayur dan roti langganannya. Jalanan becek di pasar tidak ramah bagi sepatu hak tinggi yang ia kenakan, tapi ia tak punya pilihan. Tiba-tiba, terdengar suara krek. Sepatu haknya patah di tengah keramaian. Tubuhnya oleng, dan sebelum sempat menyeimbangkan diri, ia jatuh. Nyeri menusuk pergelangan kakinya. "Aduh, seru!" serunya spontan. Menahan sakit. Orang-orang di sekitarnya hanya melirik sekilas, lalu kembali melanjutkan aktivitas masing-masing. Tak seorang pun peduli. Nindya berusaha bangkit, tapi rasa perih semakin menjadi-jadi. Nafasnya memburu, jantungnya berdegup kencang. Hampir putus asa, tiba-tiba seorang pria berpenampilan lusuh mendekat. Rambut acak-acakan, kaos biru kusam, celana pendek, sandal jepit, dan sebuah mangkok oranye di tangannya. Ia jongkok di samping Nindya. "Bu, perlu saya bantu?" Suaranya serak tapi terdengar ramah. Nindya terkejut. Yang menolongnya bukan satpam pasar, bukan pembeli lain, melainkan seorang pengemis. Ia terdiam, menelan rasa sakit di pergelangan kakinya. Tidak pernah terbayangkan, dari sekian banyak orang yang lewat, justru pengemis yang menawarinya bantuan. Wawan meletakkan mangkoknya ke tanah, menatap kaki Nindya. "Ibu jatuh karena hak sepatu patah. Jangan dipaksakan berdiri dulu. Saya bantu ya." Suaranya tulus meski terdengar kasar. Nindya mengangguk ragu. Wawan meraih lengan Nindya, menopangnya dengan hati-hati. Bau keringat dan pakaian kotor membuat Nindya agak risih. Tapi rasa sakit di kakinya jauh lebih menyiksa. "Coba duduk dulu di sini," ujar Wawan sambil menunjuk peti kayu kosong di dekat kios sayur. Ia menurunkan tubuh Nindya perlahan. Nindya mendesah lega, meski wajahnya tetap tegang. "Terima kasih," katanya singkat. Berusaha menjaga wibawa meski sadar terlihat lemah. Wawan jongkok lagi, menatap pergelangan kaki Nindya yang mulai memerah. Sepertinya keseleo. Kalau dipaksa jalan bisa tambah parah. Ia lalu menyobek ujung kaosnya, melilitkan kain itu sebagai perban darurat. Gerakannya cekatan, seolah sudah terbiasa. "Dari mana bisa tahu cara begitu?" tanya Nindya terperangah. Wawan tersenyum samar. "Dulu saya kerja serabutan dan sempat bantu orang-orang kecelakaan kecil. Jadi, ya, sedikit tahu." Rasa curiga Nindya bercampur kagum. Lelaki lusuh ini bukan sekadar peminta-minta. Ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Namun waktu terus berjalan, dan Nindya sadar ia harus segera ke kantor. Ia menggigit bibir, bingung antara rasa sakit dan kewajiban. "Aku harus pergi rapat penting," gumamnya gusar. Wawan menatapnya lekat-lekat.
Kalau ibu percaya, saya bisa antar sampai mobil, biar nggak makin sakit. Dalam hati, Nindya bimbang. Seorang CEO yang selalu menjaga citra kini harus ditopang seorang pengemis. Namun tak ada pilihan lain. Ia mengangguk perlahan. Dengan langkah terpincang, Nindya berusaha bangkit. Wawan sigap menopangnya. Lengan kurusnya terasa kuat meski tampak rapuh. Orang-orang di pasar melirik heran. Wajah Nindya langsung memerah. Ia benci jadi pusat perhatian, tapi nyeri di kakinya tak memungkinkan protes. "Cepat antar aku ke mobil, jangan lama-lama," bisiknya agak ketus. Wawan terkekeh kecil. "Tenang Bu, saya nggak niat bikin ibu malu." Mereka berjalan pelan, melewati kerumunan. Setiap langkah membuat Nindya semakin sadar akan kontras besar antara mereka. Dirinya dengan kemeja rapi, rok hitam elegan, wajah terawat, dan Wawan dengan baju lusuh, celana pendek kotor, sandal jepit bolong. Perasaan aneh menyelusup ke dadanya. Campuran gengsi, malu, tapi juga hangat karena tidak dibiarkan sendirian. Sesampainya di mobil, Nindya membuka pintu terburu-buru, jatuh di kursi pengemudi, menarik napas panjang mencoba menenangkan diri. Namun sebelum sempat menutup pintu, Wawan mengetuk kaca. "Ibu, maaf kalau lancang. Kaki harus dikompres atau diurut sedikit biar nggak bengkak. Kalau tidak susah jalan nanti," katanya serius. Nindya menatap tajam. "Kamu ini siapa sebenarnya? Pengemis kok bisa ngomong seperti dokter?" Wawan tersenyum samar. "Saya bukan siapa-siapa, cuma kebetulan tahu sedikit itu saja." Nindya ingin bertanya lebih jauh, tapi waktu semakin menipis. Ia menyalakan mesin mobil, merogoh dompet, dan mengeluarkan selembar uang 100.000. Ia menyodorkannya keluar jendela. "Ini, terima kasih sudah bantu. Anggap saja upahmu," ucapnya cepat. Namun Wawan tidak langsung mengambilnya. Tatapannya berubah dingin sesaat. "Saya nggak minta bayaran, Bu. Saya cuma nolong." Perkataan itu menampar ego Nindya. Seumur hidupnya, jarang sekali ia menemukan orang miskin yang menolak uang darinya. Entah kenapa, untuk pertama kalinya, Nindya merasa kecil di hadapan seorang pengemis. Sepanjang perjalanan menuju kantor, Nindya memegangi pergelangan kakinya yang mulai membengkak. Setiap kali menekan pedal gas, rasa perih menusuk. Wajah cantiknya tampak menegang, namun ia tetap memaksa. Sebagai CEO, absen dari rapat direksi bukanlah pilihan. Di lampu merah, pikirannya kembali ke sosok Wawan. Lelaki itu masih terbayang jelas, dengan senyum samar dan ucapannya yang tegas. "Saya nggak minta bayaran, Bu. Saya cuma nolong." Kalimat sederhana itu menampar harga dirinya. Selama ini, Nindya terbiasa mengukur orang dengan uang. Namun pengemis lusuh itu menolak lembaran 100.000 itu begitu saja. Setibanya di kantor, Nindya berusaha berjalan normal meski tertatih. Anak buah menyambut dengan salam sopan, tapi sorot mata mereka seolah menyadari ada sesuatu yang janggal. Nindya langsung masuk ruang rapat, duduk di kursi pimpinan, dan membuka presentasi. Ia mencoba fokus, tetapi sakit di kakinya terus mengganggu konsentrasinya berkali-kali. Selepas rapat, Nindya memutuskan pulang lebih cepat. Di rumah, ia membuka perban darurat buatan Wawan. Kakinya bengkak, memerah, keunguan. Ia menghela napas panjang, merasa menyesal tidak mendengar saran lelaki itu. Malamnya, ketika hendak tidur, Nindya menatap anaknya yang sudah pulas di kamar sebelah. Senyum kecil tersungging di bibirnya. Demi anak, ia rela menanggung semua lelah dan rasa sakit. Namun hatinya masih gelisah. Bayangan Wawan terus menghantui pikirannya. Keesokan paginya, rasa sakit semakin parah. Nindya akhirnya memutuskan kembali ke pasar. Bukan hanya untuk belanja, tapi diam-diam ingin memastikan sesuatu. Mencari lelaki lusuh yang menolongnya. Saat tiba di pasar, matanya menyapu setiap sudut keramaian. Hiruk-pikuk membuatnya sedikit pusing. Lalu ia melihatnya. Wawan duduk di dekat gerobak sayur. Mangkok oranye di depannya. Tatapan kosong ke arah jalan. Nindya mendekat. Jantungnya berdebar aneh, marah,
penasaran, dan entah juga kagum. "Hei, kamu," panggilnya. Wawan menoleh tersenyum tipis. Bu, kakinya gimana?" Aneh, meski ingin menyangkal, Nindya justru merasa lega bisa melihat Wawan lagi. Ia berdiri di depan lelaki itu, tangan kiri bertolak pinggang, mencoba menjaga wibawa. "Kakiku makin parah gara-gara kemarin. Seharusnya aku dengar kata-katamu," katanya ketus. Meski ada nada penyesalan di balik suaranya. Wawan terkekeh kecil, memperlihatkan gigi kuningnya. "Saya sudah bilang, Bu, keseleo nggak bisa dianggap sepele. Sini, saya bantu urut sebentar. Nggak usah bayar." Nindya terbelalak. "Urut di pasar begini? Kamu pikir aku siapa?" Suaranya meninggi. Beberapa pedagang menoleh penasaran. Nindya buru-buru menunduk, merasa malu. Ia menarik napas panjang, lalu duduk di bangku kayu dekat Wawan. "Cepat saja, jangan bikin aku kelihatan aneh," katanya akhirnya. Wawan berjongkok, memegang kaki Nindya dengan hati-hati. Jemarinya kurus, tapi cekatan, menekan titik-titik tertentu dengan pas. Nindya sempat meringis, tapi lama-kelamaan rasa nyeri berkurang. Ia menatap Wawan bingung. "Kamu ini sebenarnya siapa? Dari mana belajar semua ini?" tanyanya pelan. Wawan terdiam sebentar, lalu menunduk. "Dulu saya bukan pengemis, Bu. Saya pernah kerja di klinik pijat urat sama teman. Tapi hidup kadang bikin orang jatuh, sampai ke dasar." Nindya menelan ludah. Ia tak menyangka pengemis lusuh di depannya punya masa lalu seperti itu. Ada sesuatu yang misterius dari cara Wawan berbicara, seolah menyembunyikan beban besar. Setelah selesai, Wawan bangkit. "Coba berdiri, Bu, rasain bedanya." Nindya mencoba. Ajaib, sakitnya jauh berkurang. Matanya membesar, terkejut. "Astaga, benar-benar beda," bisiknya. Wawan hanya tersenyum tipis. "Saya nggak hebat, Bu. Hanya kebetulan tahu caranya." Tiba-tiba seorang pedagang lewat. Berseru, Wawan, nggak ketemu lagi sama orang-orang lama ya? Dulu kamu punya usaha sendiri. Kok bisa jadi begini?" Nindya menoleh cepat, mata penuh rasa ingin tahu. "Usaha? Maksudnya apa?" tanyanya tajam. Wawan kaku sejenak, wajahnya muram. "Itu cerita panjang, Bu. Dan nggak semua orang harus tahu." Kalimat itu membuat hati Nindya bergetar. Sepanjang perjalanan pulang, kata-kata pedagang tadi terus terngiang di kepalanya. "Dulu kamu punya usaha sendiri, kok bisa jadi begini?" Rasa penasaran menggelitik hatinya. Bagaimana mungkin seorang pengemis lusuh bisa pernah punya usaha? Malam itu, setelah memastikan anaknya tertidur pulas, Nindya duduk di balkon rumah. Matanya menatap langit malam, tapi pikirannya tak lepas dari sosok Wawan. Ada sesuatu yang janggal. Seorang pengemis yang tahu pertolongan darurat, pandai memijat urat, dan ternyata pernah punya usaha. Siapa sebenarnya dia? Keesokan harinya, Nindya kembali ke pasar. Alasan resmi. Ingin belanja. Tujuan sebenarnya, mencari tahu lebih banyak tentang Wawan. Saat menemukannya lagi, Wawan sedang duduk sambil bercanda dengan seorang penjual buah. Begitu melihat Nindya, lelaki itu menoleh, tampak sedikit terkejut, lalu tersenyum. "Wah, Bu rajin juga ke pasar. Kakinya gimana?" tanyanya ringan. Nindya mendekat, duduk di bangku kayu di depannya. "Aku mau tahu, benarkah kamu dulu punya usaha?" Suaranya tegas, penuh tekanan. Wawan terdiam cukup lama. Ia menunduk, memainkan jarinya, lalu menarik napas berat. "Iya, Bu. Dulu saya punya usaha, cukup lancar. Tapi satu kesalahan menghancurkan semuanya. Saya terlalu percaya pada rekan bisnis. Uang usaha digelapkan, saya dituduh menanggung hutang, rumah disita, istri saya pergi dengan pria lain. Saya jatuh sampai nggak punya apa-apa. Dari situ, jadi pengemis terasa satu-satunya pilihan." Kata-kata itu membuat dada Nindya sesak. Ia melihat sekilas luka dalam di balik tawa ringan Wawan. Lelaki itu bukan sekadar malas. Ia benar-benar korban keadaan. Tapi kenapa tetap jadi pengemis? Kenapa tidak bangkit lagi?
desak Nindya dalam hati. Wawan menatapnya dengan mata sendu. Kalau semua orang sudah menganggap kita sampah, Bu, kadang lebih gampang pasrah, jadi sampah beneran. Kalimat itu menusuk hati Nindya. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehidupannya yang mewah tidak menjamin kebahagiaan. Ada sisi rapuh manusia yang baru ia lihat melalui sosok Wawan. Entah kenapa, ia ingin tahu lebih dalam lagi. Hari-hari berikutnya, Nindya semakin sering ke pasar. Alasan resmi tetap belanja, tapi tujuannya hanya ingin berbincang dengan Wawan. Ada sesuatu tentang cara bicara Wawan. Apa adanya, ceplas-ceplos, tapi jujur. Sangat berbeda dari kolega bisnisnya yang penuh basa-basi dan topeng. Suatu siang, Nindya duduk di bangku kayu sambil menyeruput es teh dari warung kecil. Wawan duduk di sebelahnya, mengipas-ngipas dengan kardus. Ibu nggak takut ya, orang kaya ngobrol sama pengemis. Entar citra ibu rusak, candanya. Nindya mendengus. Aku nggak peduli omongan orang. Lagi pula, citra bisa dibuat, tapi rasa nyaman itu susah dicari. Wawan menoleh, menatap Nindya sejenak. Senyum tipis muncul, lalu ia menunduk. Ada sesuatu di matanya. Entah kagum atau sekadar iba. Namun hati Nindya bimbang. Ia tahu kedekatan ini berbahaya. Bagaimana kalau anak buahnya tahu? Bagaimana kalau orang-orang bergosip? Seorang CEO janda kaya raya dekat dengan pengemis bisa jadi bahan skandal, pikirnya. Wawan, ujar Nindya tiba-tiba. Kamu nggak pernah kepikiran untuk berhenti jadi pengemis. Maksudku, coba kerja lain, walau kecil. Wawan mengangkat bahu. Kerja apa? Orang lihat saya saja jijik. Lagian penghasilan ngemis kadang lebih cepat. Malu sih. Malu, tapi perut kenyang. Ia tertawa hambar. Kalau aku bantu kamu, mau coba mulai lagi? Nindya menantang. Wawan menoleh cepat. Bantu gimana? Ibu ini orang kaya, saya cuma orang jalanan. Dunia kita beda jauh. Jangan bercanda. Wajah Nindya memerah, bukan marah, tapi tersadar. Kenapa ia begitu peduli pada lelaki ini? Ia baru menyadari, tiap kali pulang ke rumah, bayangan Wawan lebih dulu muncul sebelum bayangan rapat atau laporan keuangan. Hubungan mereka mulai menipis batasnya antara kasihan, perhatian, atau sesuatu yang lebih berbahaya. Malam itu, saat menatap wajah anaknya yang tertidur pulas, Nindya berjanji dalam hati, besok ia akan melakukan sesuatu yang bisa mengubah hidup Wawan. Pagi berikutnya, setelah mengantar anaknya ke sekolah, Nindya langsung menuju pasar. Ia membawa kantong kertas berisi pakaian bekas yang masih bagus dan beberapa roti. Saat melihat Wawan duduk di sudut biasa, ia langsung menghampiri. Wawan, panggilnya tegas. Lelaki itu menoleh, tersenyum. Wah, Bu datang lagi. Ada apa? Mau pijat gratis lagi? Candanya. Nindya meletakkan kantong kertas di depannya. Ini untukmu, dan aku mau bicara serius. Wawan menatap bingung. Bicara apa? Nindya menarik napas panjang. Aku tawarkan kamu kerja di rumahku, jadi asisten pribadi. Bantu urus taman, belanja, hal-hal kecil. Nggak perlu lagi ngemis di jalan. Aku bisa kasih gaji layak. Ucapan itu membuat Wawan terdiam lama. Ia menatap Nindya, mencoba mencari tanda. Serius atau cuma belas kasihan? Ibu yakin, saya ini cuma pengemis. Orang-orang bisa salah paham, katanya ragu. Aku nggak peduli orang lain bilang apa. Yang aku peduli, kamu punya kesempatan bangkit lagi. Potong Nindya cepat. Wawan menghela napas, tatapannya redup, seolah bergulat dengan dirinya sendiri. Ibu, kenapa repot-repot urusin saya? Bukannya hidup ibu sudah enak? Pertanyaan itu menampar hati Nindya. Ia terdiam sesaat, lalu berkata lirih. Karena aku tahu rasanya kehilangan. Bedanya, aku bisa bangkit karena punya harta. Kamu, bahkan gak diberi kesempatan. Suasana hening, angin pasar berhembus pelan, membawa aroma sayur dan keringat bercampur. Akhirnya Wawan tertawa hambar. Aneh juga, wanita kaya raya ngajak pengemis kerja di rumahnya. Kalau orang dengar, pasti pikir ibu nggak waras. Biar saja, balas Nindya mantap. Aku serius, Wawan. Kalau kamu mau,
mulai besok ikut aku. Wawan menunduk, jari-jari meremas mangkok oranye di pangkuannya. Wajahnya tak bisa dibaca, antara takut, ragu, atau harap. Akhirnya, ia hanya berkata pelan, "Baiklah, Bu, tapi jangan menyesal ya." Hari pertama Wawan tinggal di rumah Nindya terasa seperti mimpi yang aneh. Dengan pakaian rapi yang baru dibelikan Nindya, ia tampak jauh berbeda dari sosok lusuh yang dulu duduk di tepi pasar. Tapi tatapan matanya masih sama, canggung, penuh keraguan, seolah ia merasa tidak pantas berada di rumah semewah itu. Sehari-hari, Wawan sibuk mengurus kebun kecil di belakang rumah, membantu berbelanja, hingga memperbaiki peralatan yang rusak. Meski kadang bersikap santai dan asal, nyatanya ia cekatan. Rumah Nindya yang biasanya sunyi kini sering diisi suara tawa kecil karena celotehan Wawan yang ceplas-ceplos. Entah kenapa, suasana itu membuat rumah terasa lebih hidup. Namun di balik semua itu, Nindya mulai merasakan sesuatu yang tak biasa. Malam-malamnya kini terasa lebih panjang. Ia sering menunggu suara langkah Wawan di teras, atau sekadar menanti obrolan ringan sebelum tidur. Ada kegelisahan yang sulit ia jelaskan. Hangat, tapi juga menakutkan. Suatu sore, Nindya pulang dari kantor dengan wajah lelah. Ia mendapati Wawan sedang memperbaiki keran air yang bocor di halaman belakang. Tangan kurusnya basah kuyup, namun tatapannya serius, penuh fokus. Tanpa sadar, Nindya terdiam lama, menatap punggung lelaki itu. Ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Sesuatu yang membuat hati Nindya bergetar. "Kenapa bengong, Bu?" Suara Wawan memecah lamunannya. Nindya tersentak, wajahnya memerah. Nggak apa-apa. Lanjut aja." Ia berpaling cepat, berusaha menyembunyikan debar di dadanya. Tapi malam itu, ketika berbaring di tempat tidur, pikirannya tak tenang. Kata-kata yang paling ia takuti muncul begitu saja. Apa aku sedang jatuh cinta pada seorang pengemis? Hari demi hari berlalu. Hidup di rumah Nindya terasa lebih hangat. Anak kecilnya bahkan sangat dekat dengan Wawan, bermain bola di halaman, atau tertawa bersama di dapur. Nindya mulai merasa nyaman. Seolah Wawan sudah menjadi bagian dari keluarga kecilnya. Tapi suatu malam, ketika Nindya baru pulang dari kantor, suasana rumah terasa berbeda. Di teras, Wawan duduk diam menatap lantai. Wajahnya murung. "Ada apa, Wawan?" tanya Nindya lembut. Wawan mengangkat kepalanya pelan. "Bu, ada sesuatu yang harus saya bilang. Rahasia yang selama ini saya sembunyikan." Nada suaranya membuat Nindya tegang. "Rahasia apa maksudmu?" Wawan menarik napas panjang. "Saya bukan cuma orang miskin yang jatuh ke jalanan, Bu. Saya dulu rekan bisnis suami Ibu." Darah Nindya seolah berhenti mengalir. Apa?" Suaranya bergetar. Wawan menunduk. "Benar, Bu. Saya dan almarhum suami Ibu dulu pernah punya usaha properti kecil. Tapi saat masalah besar datang, uang perusahaan tiba-tiba hilang, dan semua tuduhan jatuh ke saya. Padahal saya tidak bersalah. Saya kehilangan segalanya. Dipaksa bangkrut, rumah disita, istri saya pergi dengan pria lain. Hidup saya hancur. Ironisnya, setelah suami Ibu meninggal, Ibu justru jadi CEO besar dari perusahaan yang dulu kami bangun bersama." Wajah Nindya pucat pasi. Ingatannya berputar. Dulu suaminya memang jarang membicarakan bisnis. Ia selalu percaya begitu saja. Tapi sekarang, semua terasa seperti teka-teki yang baru terungkap. "Jadi kamu mendekatiku buat balas dendam?" tanya Nindya lirih, nyaris menangis. Wawan menatapnya dalam-dalam. "Tidak, Bu. Awalnya saya tidak tahu. Tapi setelah menolong Ibu, setelah kenal lebih dekat, saya sadar Ibu juga korban. Ibu nggak tahu apa-apa." Suaranya serak, matanya berkaca-kaca. Saya malah jatuh hati. Air mata Nindya menetes tanpa ia sadari. Semua perasaan bercampur jadi satu. Marah, bingung, dan entah kenapa. "Iba." Wawan menunduk lagi. "Kalau Ibu mau saya pergi, saya akan pergi. Tapi saya nggak bisa bohong. Rasa ini sudah terlalu dalam.
Keheningan menyelimuti malam itu. Hanya suara jangkrik menemani dua manusia yang terluka oleh masa lalu yang sama. Nindya menutup mata, menahan degup di dadanya. Ia tahu pilihan besar menantinya. Mengusir lelaki yang dulu dianggap pengemis. Atau menerima kenyataan bahwa mungkin takdir sengaja mempertemukan mereka. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai dua jiwa yang sama-sama mencari kesempatan kembali untuk sembuh dari luka lama.